Universitas Nurul Huda merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di Oku Timur, sebuah universitas yang bernaung di bawah Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja. Pada awal berdirinya Universitas Nurul Huda hanya membuka 2 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam dan Fakultas Dakwah Komunikasi Penyiaran Islam. Pada tanggal 27 Mei 1998, kampus mendapat izin operasional penyelenggaraan PAI Starta 1. Seiring berjalannya waktu, kampus yang dulu dikenal sebagai STKIP kini berubah menjadi Universitas Nurul Huda dengan nomor 477/E0/2021. Terdapat 3 fakultas umum yang ada di dalam Universitas Nurul Huda, yaitu Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Pendidikan dan Fakultas Agama Islam. Fakultas Sains dan Teknologi merupakan fakultas yang terbaru yang dihadirkan oleh Universitas Nurul Huda. Dalam Fakultas Sains dan Teknologi terdapat 3 buah prodi, yaitu Matematika, Sains Pertanian, dan Informatika. Informatika merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana menggunakan teknologi komputer secara opsional. Guru menangani masalah transformasi atau pengolahan data dengan proses logika. Dalam informatika mempelajari berbagai prinsip terkait ilmu komputer melalui dari proses perancangan, pengembangan, pengujian, hingga evaluasi sistem perangkat lunak. Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go! Mencuri adalah mengambil harta milik orang lain dengan tidak hak untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Bullying merupakan salah satu dari perilaku agresif yang terjadi berulang kali, bersifat regeneratif, menjadi kebiasaan atau tradisi yang mengancam jiwa korban. Bullying tidak dimaksudkan sebagai peristiwa yang hanya terjadi sekali. Bentuk-bentuk perilaku bullying: adanya tindakan untuk dapat melukai dan menimbulkan rasa senang di hati pelaku saat menyaksikan penderitaan korban pada saat dibully. Physical bullying, bentuk yang paling terlihat dan berupa kontak fisik secara langsung, termasuk juga tindakan merusak properti orang lain seperti merobek baju, merusak buku, dan mencuri barang orang lain. Relational bullying merupakan tindakan yang dengan sengaja mendiamkan seseorang, tidak menghiraukan keberadaan seseorang, mengucilkan, menyebarkan gosip negatif, atau memfitnah. Semua perilaku yang bersifat memanipulasi atau merusak hubungan dengan orang lain termasuk ke dalam relational bullying. Mabuk-mabukan. Mabuk dalam pengertian umum adalah keadaan keracunan karena konsumsi alkohol sampai kondisi di mana terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik. Gejala umum antara lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya. Seorang yang
terbiasa mabuk kadang disebut sebagai seorang alkoholik atau pemabuk. Namun jika dikaji secara mendalam dalam ilmu filsafat dan agama, mabuk berarti tidak mengerti apa yang dikerjakan namun dalam keadaan sadar. Adapun beberapa dampak negatif akibat mabuk-mabukan pada remaja, diantaranya perubahan sikap pada diri remaja, perangai, dan kepribadian. Emosi tidak terkontrol seperti mudah marah dan tersinggung. Kontrol diri yang lemah, remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima, akan tersesat pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Pengertian kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja. Kenakalan remaja merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma dalam masyarakat, pelanggaran status maupun pelanggaran terhadap hukum pidana. Pelanggaran status seperti halnya kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, minum minuman keras, balap liar, dan lain sebagainya. Pelanggaran status ini biasanya tidak tercatat secara kuantitas karena bukan termasuk pelanggaran hukum. Sedangkan yang disebut perilaku menyimpang terhadap norma antara lain seks pranikah di kalangan remaja, aborsi, dan lain sebagainya. Kenakalan remaja juga dapat digambarkan sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangan. Beberapa remaja gagal dalam pengembangan kontrol diri yang sudah dimiliki remaja lain seusianya selama masa perkembangan. Keberhasilan dalam pemenuhan tugas perkembangan menjadi remaja sadar dan peka terhadap norma, sehingga remaja mampu menahan dorongan pemuasan dalam diri agar tidak melanggar norma dan aturan yang berlaku. Sebaliknya, kegagalan dalam tugas perkembangan ini akan menyebabkan individu remaja menjadi kurang peka terhadap norma dan aturan yang berlaku. Ini menyebabkan individu remaja menjadi rentan berperilaku melanggar aturan, bahkan melakukan tindakan kriminal. Bentuk kenakalan remaja juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Kenakalan biasa, seperti berkelahi, keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit. 2. Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan, seperti mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM, mengambil barang orang tua atau orang lain tanpa izin. 3. Kenakalan khusus, seperti penyalahgunaan obat terlarang, seks bebas, dan pencurian. Perilaku kriminal, kejahatan yang ditangani oleh peradilan pidana. Pelanggaran status, pelanggaran yang termasuk pelanggaran ringan, contohnya membolos sekolah. Cara mengatasinya: 1. Memberi arahan mengenai bahaya pergaulan bebas. 2. Menjalin komunikasi efektif dengan anak. 3. Tidak bersikap keras tetapi tegas. 4. Mendukung hobi positif anak. 5. Mengawasi pergaulan anak tanpa mengendalikannya. 6. Menguatkan karakter positif anak. 7. Menanamkan norma agama dan sosial. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya dari Tuhan dan kesalahan itu hanya dari setan. Kita hanya korban. Jika ada yang belum jelas, silahkan tanya lewat WA. Jangan meminta kepastian karena kami di sini menjelaskan bukan mengisi hatimu yang sunyi. Bingo yard. Step with me, Lord.